kembali diteguhkan untuk melayani menjadi RVP di Jatim 4. Saudara, waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa hari ini kami berdua sudah memasuki tahun ke-24 di dalam melayani Tuhan lewat wadah FGP MFI ini. Waktu itu saya masih teringat banget awal-awal melayani Tuhan, anak-anak masih kecil. Kami di tahun pertama melayani Tuhan masuk di dalam prosesnya Tuhan. Kami mengalami kesulitan di dalam hal keuangan. Tapi Tuhan itu sungguh baik. Praise the Lord. Walau menghadapi situasi yang tidak mudah, kesehatian kami dan respon kami di dalam menjalani proses itu, itulah yang menjadi kekuatan kami sehingga kami bisa menjalani proses Tuhan itu dengan baik. 9 tahun, waktu yang tidak gampang, kami bisa lalui dan sungguh bersyukur pelayanan bisa berjalan dengan baik. Saudara, dan hari ini benar-benar kami berdua merasakan jerih lelah kami tidak pernah sia-sia di dalam melayani Tuhan. Bukan karena pemulihan akan keuangan, tetapi sungguh kami sangat bersyukur ketika 2 tahun yang lalu Tuhan berkenan memakai anak bungsu saya ketika dia mau menyerahkan hidupnya menjadi hamba sepenuh waktu. Bukan rencana kami, karena kami punya kerinduan 2 anak kami arahkan untuk melayani di marketplace, mungkin sama dengan kedua orang tuanya. Tetapi Tuhan berkehendak lain, dan saya sangat bersyukur sekali, saudara, hari ini anak saya bisa sekolah teologi sekaligus melayani Tuhan di salah satu gereja. Dan benar apa yang kami lakukan selama kami bersama-sama menjalani kehidupan, apa yang kami alami, apa yang kami lakukan itu menjadi teladan, menjadi apa? Artinya itu dilakukan sama anak saya ini. Walaupun dia menjadi hamba sepenuh waktu, tetapi kerinduannya untuk menjangkau jiwa, kerinduannya, saudara, passionnya anak saya ini melayani baptisan Roh Kudus. Dan hari-hari ini saya benar-benar merasakan sukacita yang luar biasa ketika hari lepas hari Tuhan semakin berkenan memakai anak saya, dan anak saya hari-hari ini diutus ke beberapa kota besar. Itu sesuatu yang wow bagi kami berdua. Dalam perenungan saya ketika 24 tahun yang lalu, ketika Tuhan panggil saya untuk saya dan istri bertobat melayani Tuhan. Andai kata hari itu saya tidak meresponi panggilan Tuhan untuk bertobat dan melayani, saya tidak tahu apa yang terjadi atas kehidupan anak-anak saya. Tetapi yang saya tahu 24 tahun yang lalu, kami meresponi dengan baik panggilan Tuhan, sehingga hari ini kami boleh melihat salah satu putra kami, dia mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan menjadi hamba sepenuh waktu. Terima kasih buat wadah FGP MFI yang selalu memberikan kekuatan di mana saat-saat kami harus menjalani kehidupan yang tidak mudah. Bersyukur buat wadah ini, tolong didoakan agar kami sekeluarga bisa melayani Tuhan lewat wadah FGP MFI dan menjadi berkat buat wadah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Andi Ponggo. Silakan Pak Han. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Baik, kita akan kembali melanjutkan, yaitu pokok doa yang ketiga, berdoa untuk FGB MFI di seluruh Indonesia, semua leaders dan member baik nasional maupun regional agar menjadi berkat dimanapun berada. Kami mengundang RVP, Regional Vice President Department dari Regional Banten, Bapak Tekwat, untuk berdoa. Durasi doa adalah 3 menit. Dipersilakan Pak Tekwat. Oke, terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Engkau untuk berkumpul, walaupun kami berkumpul hanya melalui Zoom. Tapi kami percaya Tuhan. Kami menaikkan doa-doa kami sudah menjadi berkat bagi banyak orang melalui doa-doa kami di hari Senin pagi ini Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami berdoa khusus untuk para FGB Men berada di Indonesia. Semua leader, member, dimanapun berada Tuhan. Biar mereka hidup mengalami Tuhan. Hidup di dalam kuasa Tuhan. Hidup di dalam keberkatan Tuhan. Hidup di dalam pimpinan Tuhan. Supaya kami semua para leader maupun member FGBMF yang ada di regional Indonesia ini Tuhan. Di FGBMF Indonesia ini. Kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan yang membutuhkannya hari-hari ini. Biar mereka melihat kehidupan kami, para FGB Tuhan. Supaya ada Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga bisa mengikuti teladan Yesus. Sehingga banyak orang Tuhan yang bertanya-tanya. Yang bisa bertobat juga melalui kehidupan kami Tuhan, para FGB Men ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu memberkati kami semua. Jika kami berdoa Tuhan, apa yang para FGB Men di Indonesia lakukan, apa yang FGB Indonesia kerjakan, Engkau terus yang membuat berhasil, beruntung dan bahagia. Sehingga melalui kehidupan kami, nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus. Di dalam Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tekwat. Baik, kita akan langsung melanjutkan, yaitu berdoa dengan untuk pokok doa yang keempat, berdoa untuk isu-isu nasional. Kami mengundang Regional Director Sulawesi 1, Bapak Herman Sinaldi, untuk berdoa. Durasi doa adalah 3 menit. Dipersilakan Pak Herman. Ya. Mari berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dimuliakan nama-Mu, baik di surga maupun di bumi. Kami bersyukur Engkau telah menyertai pemimpin bangsa kami, Prabowo Gibran di 100 hari pemerintahan mereka, dengan hasil yang baik. Berkati dan sertai program-program yang telah direncanakan pemerintah kami. Makan bergizi gratis yang telah dimulai, kami percaya program ini akan memberi harapan bagi keluarga-keluarga di Indonesia, terutama pertumbuhan anak-anak penerus bangsa ini. Kami percaya Engkau mau menopang program ini, sehingga seluruh anak-anak di Indonesia dapat menikmatinya. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, agar terus bertumbuh sejalan dengan kesuksesan hilirisasi pertambangan, pemanfaatan hasil laut yang berlimpah, industri dan perdagangan, sehingga mampu menampung tenaga kerja yang belum memperoleh pekerjaan, maupun tenaga kerja yang harus mengalami PHK. Ya Bapa, kami berdoa untuk swasembada pangan bagi Indonesia dapat terwujud, sehingga bangsa kami dapat memenuhi segala keperluan kehidupannya sendiri. Bagi mereka yang mengalami penggusuran ya Tuhan, atau tersisih karena kepemilikan tanah, Engkau tolong agar mereka dapat masuk dalam program pemberian tanah atau rumah gratis yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kuatkan dan beri kemampuan bagi para member Badan Penanggulangan Bencana, baik pusat maupun daerah, agar selalu
sigap dan cepat memberi bantuan maupun pertolongan bagi masyarakat yang ditimpa bencana. Bagi para pemimpin partai yang ada ya Tuhan, kami agar selalu menjaga persatuan bangsa dan mendahulukan kepentingan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia emas yang damai, sejahtera, aman, dan makmur. Demikianlah doa kami ya Bapa yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bertahta dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Herman Senali. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ya. Terima kasih Pak Han. Baik, saatnya kita akan mendengarkan dan dikuatkan melalui motivational speech, yaitu firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Regional President Jatim 4, Bapak Sugianto Tan. Durasi motivational speech adalah 10 menit. Dipersilakan Pak Sugianto Tan. Ya, terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, buat rahmat-Mu yang baru. Kami boleh kembali memperoleh hidup dan kekuatan yang daripadamu. Terima kasih Bapa, berbicaralah, biarlah lewat hamba-Mu, Engkau boleh menyampaikan isi hati-Mu, dan membuat semua kami Bapa lebih lagi mengasihi-Mu, lebih lagi mengasihi sesama kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. FGP Men, be strong in the Lord. Kita adalah orang-orang yang terbahagia di dunia, saudara, karena sungguh Bapa itu sangat mengasihi kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan apa yang saya peroleh ketika memasuki periode yang baru 2024-2028, yaitu periode akselerasi. Dan di tahun 2025 ini temanya adalah time to level up. Ya. Saudara, memasuki periode yang baru ini, Jawa Timur 4 ditambah wilayahnya dengan Kaltim Tara. Secara manusia cukup kaget karena tanpa ada pemberitahuan, kemudian langsung ditambahkan. Tetapi ketika saya mendengar itu, saudara, satu perkara saya datang kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, secara manusia mungkin kemampuan saya tidak punya. Ya. Tetapi saya percaya Tuhan, ketika Engkau menunjuk kami, Engkau yang memampukan kami. Ya. Saudara, saya diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa dasar dari semua level up adalah kasih kepada Tuhan Yesus. Seberapa besar kita merasakan kasih kepada Tuhan, maka sebesar itulah kita akan mau dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi level up. Ya. Tuhan ingatkan kepada saya, apakah cinta saya kepada Tuhan Yesus tetap menyala-nyala, tetap bergairah, ataukah sudah berkurang? Ya. Saudara, saya diingatkan di dalam kitab Wahyu, teguran Tuhan yang pertama kepada jemaat Efesus, ya, dikatakan walaupun pekerjaan mereka baik, jeripaya mereka, ketekunan mereka luar biasa, tetapi Tuhan ingatkan mereka di Wahyu pasal 2 ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ya. Tuhan ingatkan saya bahwa untuk kita bisa mengalami level up dalam hidup kita, kita harus memiliki dasar yang kuat, yaitu apa? Kasih kepada Tuhan Yesus. Gairah kita kepada Tuhan. Apakah ini sudah berkurang? Ataukah tetap ada? Nah, Tuhan mau
kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan, gairah kita untuk bersaksi, gairah kita untuk menyatakan cinta Tuhan di dalam hidup kita, itu Tuhan mau itu menjadi dasar, ya saudara. Jadi saya bersyukur saya kembali lagi diingatkan oleh Tuhan bahwa apa yang bisa membuat saya melupakan itu, apa yang membuat saya bisa menjadi luntur cinta saya kepada Tuhan. Tuhan ingatkan saya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dunia ini. Ya. Saudara, apakah hati kita menjadi tanah yang keras? Apakah hati kita menjadi tanah yang berbatu? Apakah hati kita menjadi tanah yang bersemak duri? Itu adalah pilihan dalam hidup kita masing-masing, ya teman-teman. Jadi saya mau katakan, ayo, gairah cinta kita kepada Tuhan itu perlu kita terus nyalakan. Ya. Jadi supaya itu boleh menjadi dasar di dalam kita memasuki periode yang baru ini, saudara. Saudara, di dalam kitab Efesus pasal 17, Paulus juga berdoa bagi jemaat di Efesus. Supaya apa? Supaya Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, ini menjadi hal yang pertama, saudara. Ya, biarlah Kristus itu benar-benar memenuhi hati kita, memenuhi diri kita dengan kasih-Nya, sehingga kita ini benar-benar bisa berdasar, bisa berakar di dalam kasih. Ya, sehingga kita bisa memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Tuhan itu. Dan kita dapat mengenal kasih itu. Ya, walaupun mungkin itu melampaui segala pemikiran. Jadi teman-teman, ayo memasuki periode yang baru ini, terus kita ingatkan akan kebesaran kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kemudian bangun hidup kita dengan dasar kasih Kristus itu. Dan biarlah kita berakar, dan itu menjadi dasar dari segala-galanya. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 13 juga dikatakan bahwa saya coba bacakan ya, 1 Korintus pasal 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, dengan semua bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang, canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki segala pengetahuan, sekalipun imanku sempurna, memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, sama sekali aku tidak berguna. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, ayo, biarlah kasih itu benar-benar menjadi dasar. Ya. Di dalam pelayanan kita periode ini. Ya. Sehingga apapun yang kita kerjakan, itu karena kita mengasihi Tuhan. Apapun yang kita bagikan, ya, itu karena kita mengasihi Tuhan. Dikatakan oleh ayat ini selanjutnya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya. Saudara, mari kita level up hidup kita di dalam kemurahan hati kepada sesama. Ya. Tetapi tetap dasarnya adalah kasih. Ya. Dikatakan tadi, walaupun kita bisa memberikan nyawa kita, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih Kristus, itu tidak akan ada gunanya. Ya. Jadi, mari teman-teman, kita mungkin bisa bermurah hati, tetapi belum tentu kita memiliki kasih. Tetapi ketika kita memiliki kasih, maka kita akan memiliki kemurahan hati. Ya. Saudara, saya bersyukur, saya juga bersaksi bahwa saya ini sesungguhnya adalah produk FGB MFI yang dibawa oleh saudara saya Andi Pongo. Ya. Kalau 24 tahun yang lalu dia boleh benar-benar ditangkap dalam wadah ini, tahun depannya dia tangkap saya, saudara. Dia ajak saya lewat wadah ini, kita bersama-sama melayani. Dan kita bersama-sama bertumbuh. Dan saya bisa melihat bagaimana cinta dia kepada Tuhan, dan selalu itu menginspirasi saya. Ya. Ada satu ayat yang ketika itu dia bagikan kepada saya. Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya. Bagi saya ketika itu sulit untuk mencerna ayat ini, saudara. Tetapi lewat pelayanan, saya makin mengerti bahwa, oh, sesungguhnya ketika saya memiliki kasih dan saya bisa bermurah hati kepada yang lain, sesungguhnya saya itu sedang memperoleh kemurahan dari Bapa. Bahkan dalam Amsal pasal 11 ayat 17 dikatakan,
Orang yang murah hatinya itu sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi mari teman-teman kita dasari pelayanan kita di tahun ini dengan kasih Tuhan. Ya. Biarlah kita berdasar, berakar di dalam kasih Tuhan. Ketika kasih itu kita nikmati, melimpah lewat kehidupan kita, maka percayalah, buah roh itu, bahkan kemurahan hati itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya. Level up itu akan terjadi ketika kasih itu semakin melimpah dalam hidup saudara, keluar dan menjadi berkat di marketplace di mana kita berada, ya teman-teman. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi ketika saya menerima Kaltim Tara ini pun saya benar-benar dipenuhi oleh kasih Tuhan. Saya percaya bukan oleh kekuatan saya, ya, tetapi Roh Kudus Tuhanlah yang akan memampukan, dan saya percaya Tuhan sendiri yang akan mengirimkan key person yang terbaik, orang-orang yang mau bekerja bersama-sama untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Balikpapan, yang ada di Samarinda, yang ada di Tarakan, yang ada di Tanjung Selor. Ya, saya bersyukur saya bisa bekerja bersama-sama seorang RVP. Saya kita berdoa bersama, kita melakukan bersama, dan saya tahu memang ini pergumulan yang tidak mudah, tetapi saya kuatkan dia bahwa ayo kita kerjakan dengan hati karena kita tahu kebesaran kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita yang tak akan pernah terukur, ya, karena kita ini manusia berdosa, tetapi segenap hati dan jiwanya, segenap tubuhnya, semuanya sudah dicurahkan bagi kita, dan itulah menjadi dasar bagi kita. FGP Men, be strong in the Lord. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Pak Sugianto. Bukan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Orang-orang terbahagia di dunia. Itu saya. Itu saya, Itu kamu, itu kita semua. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini saya bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa yang telah terjadi dalam hidup saya. Pada tahun 2022 akhir, saya divonis sakit yang sangat menakutkan buat saya dan sangat shock buat saya ini. Yaitu saya divonis dengan sakit, yaitu kanker payudara yang biasa disebut oleh secara medis adalah CA mamai stadium awal. Dan pada saat yang sama juga suami saya pun anfal jantung. Dia sudah sakit jantung hampir dari kurang lebih 2004 ya, jadi kurang lebih hampir 21 tahun. Nah itu pada saat yang bersamaan dia pun sakit yang memerlukan untuk dirawat di rumah sakit, sampai bolak-balik masuk ICU keluar, masuk ICU keluar. Itu mungkin terjadi sampai sekitar 5 bulan. Dan pada saat itu saya juga sakit, sehingga saya harus memilah di mana siapa dulu yang harus saya rawat atau yang harus kita pulihkan gitu. Saya memilih untuk saya merawatnya dia dulu, sehingga dia boleh lebih baik dulu gitu. Karena pada saat itu dia harus bolak-balik ke ICU. Pada saat sudah bolak-balik ICU sampai mungkin lebih dari 10 kali ya. Sampai saya sudah kelelahan lah istilahnya. Tetapi untung saya memiliki Tuhan yang ajaib. Saya dikuatkan pada saat itu. Sehingga berangsur-angsur suami boleh pulih kembali. Dan sesudah itu saya boleh melakukan pemulihan untuk saya pribadi gitu. Karena saya memilih untuk berobat di Jakarta. Jadi setelah suami saya agak pulih, saya titipkan ke orang tua mertua saya, sehingga saya boleh berangkat ke Jakarta untuk berobat. Nah, di situ saya sangat bingung sekali. Saya harus menjadi satu beban yang sangat luar biasa ya. Saya harus
ada kekuatan sendiri karena saya dalam kondisi sakit, tapi saya harus berobat sendiri di Jakarta. Untung ada cici saya yang membantu pada saat itu. Dan pengobatan itu berjalan hampir setahun, 2024 kurang lebih. Dan puji Tuhan, pada saat keadaan yang saat itu sangat membingungkan itu, saya berpegang pada firman Tuhan bahwa saya bersyukur sekali kalau saya berada di lingkungan orang-orang yang Tuhan pilih. Seperti saya berada di dalam wadah LOF ini, di mana di tempat ini saya banyak sekali didukung doa, banyak sekali dikuatkan, banyak sekali diberikan motivasi-motivasi sehingga menguatkan saya. Itu yang saya rasakan, betapa luar biasanya kekeluargaan di dalam LOF ini. Dan sangat saya rasakan itu. Setiap hari saya hanya bisa berdoa, saya hanya bisa imani bahwa segala itu, mujizat itu masih tersedia buat orang-orang yang selalu mengandalkan Dia. Puji Tuhan, pada saat ini saya boleh sembuh total di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saat ini saya mengalami begitu kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan selalu menyertai saya, Tuhan selalu menguatkan saya dimanapun saya berada. Oh, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terus pada saat saya dalam perjalanan sakit itu kurang lebih 1 tahun, di saat itu saya tetap masih bisa, untung kalau saya saat di Bandung, saya tetap bisa ikut di dalam aktivitas di LOF. Saya di dalam hati, kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Saya akan menjadi alatnya dengan segala kemampuan yang saya ada. Yaitu adalah yang saya imani gitu. Dan ternyata doa saya itu Tuhan dengar ya. Dan pada saat ini saya boleh melayani di dalam keluarga LOF ini. Puji Tuhan, ini bukan suatu kemampuan yang saya ada di dalam saya, tetapi ini semua adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sungguh baik, yang luar biasa baik Tuhan. Semua itu hanya karena kemurahan-Nya. Terima kasih, begitulah kesaksian saya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya serahkan semua ini Tuhan, hidup dan kehidupan saya ke dalam tangan-Nya. Biarlah saya boleh dipakai Tuhan menjadi alat-Nya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Aida. Tuhan Hanya senantiasa dekat Allah saja aku tenang, Haleluya. daripada nyala